حي على الفلاح. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khususnya pemirsa Front TV dimanapun berada. Saya mencoba ingin mengajak kita untuk flashback, untuk mengingat kembali bagaimana para ulama-ulama Jawa dahulu, para kiai-kiai dahulu, itu mereka memiliki ketegasan yang luar biasa dalam berdakwah, dalam bernahi mungkar, dalam mencegah kemungkaran. Saya kasih contoh, misalnya salah satunya Kiai Misbah Bangilan, Tuban. Beliau adalah saudara dari Kiai Haji Bishri Mustafa. Itu saking kerasnya, beliau bahkan sampai mengharamkan mikrofon. Jadi dakwahnya, ngajinya beliau nggak mau pakai mic. Beliau haramkan mic itu. Nah, bayangkan mic-nya saja diharamkan, apalagi kalau sampai dangdutan. Baru mic-nya saja sudah diharamkan oleh beliau. Salah satu contoh lagi, ada seorang ulama besar bernama Kiai Haji Soleh Tayu, menantu daripada Raden Asnawi Kudus. Itu beliau dulu dikenal orang yang mengharamkan celana. Jadi celana panjang itu beliau haramkan karena dianggap menyerupai Belanda. Dalil yang beliau pakai, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini contoh. Ada juga Mbah Maksum Lasem. Mbah Maksum Lasem itu seorang ulama besar. Beliau itu kalau ada seorang wanita misalnya berdakwah, naik ke pentas, kemudian terdengar suaranya oleh laki-laki yang bukan mahramnya, itu beliau sangat-sangat marah, bahkan mengharamkan, walaupun itu ceramah atau mungkin tilawatul Quran dan lain sebagainya. Ini baru beberapa contoh. Kalau kita lihat juga pendiri NU, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau juga orang yang sangat tegas di dalam berfatwa. Fatwa beliau tidak pernah abu-abu. Fatwa beliau selalu tegas. Misalnya dalam mawa'idz beliau ada satu kalimat, tulisan beliau, wajahidu fi man ta'ana fil Qur'an wa sifatir rahman fa innal jihada fi haula'i wajibun. Dan perangilah oleh kalian orang-orang yang menghina, menistakan Al-Quran dan menghina sifat-sifat Allah Ta'ala yang Maha Rahman. Karena berjihad melawan mereka itu adalah hal yang wajib. Ini perkataan daripada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain.
Namun akhir-akhir ini populasi daripada ulama-ulama yang tegas seperti beliau-beliau ini sudah sangat-sangat berkurang. Bahkan kita sulit sekarang mencari ulama-ulama yang seperti beliau-beliau yang kami sebutkan tadi. Makanya sekarang ini umat begitu melihat ada seorang yang berdakwah dengan tegas, itu kaget. Mereka terkejut. Kenapa? Karena mereka tidak pernah melihat ulama-ulama yang sebelumnya yang begitu tegas dalam berdakwah. Tetapi mereka yang tahu ketegasan para ulama-ulama itu, mereka tidak kaget. Makanya sekarang misalnya ketika umat melihat model dakwah daripada Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab yang begitu tegas dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, itu orang banyak terkejut, banyak kaget. Kenapa? Karena populasi ulama-ulama yang semacam itu sudah semakin hari semakin berkurang. Jadi di sini perlu saya sampaikan, nurus syaja'ah, cahaya keberanian dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dikembalikan lagi kepada umat ini. Tegas bukan berarti keras. Tegas tentunya terukur dan pada tempatnya. Bagaimana cara kita mengembalikan cahaya keberanian itu, nurus syaja'ah itu? Yang pertama yang dibutuhkan adalah rizki yang halal. Kenapa ulama-ulama dulu begitu tegas? Karena yang mereka makan itu murni rizki yang halal. Mereka tidak pernah makan uang dari pemerintah. Mereka tidak pernah makan uang dari tender. Mereka tidak pernah makan uang dari proyek-proyek dan seterusnya. Sehingga rizki mereka itu tertib, halal yang dimakan. Sehingga itu menimbulkan, memancarkan cahaya keberanian, nurus syaja'ah. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk mengembalikan nurus syaja'ah dalam berdakwah adalah dibutuhkan riyadhah. Riyadhah bisa dengan zikir, bisa dengan puasa, bisa dengan banyak amal soleh yang bisa kita jadikan sebagai riyadhah kita. Ada satu kisah yang menarik diceritakan oleh Dr. Ali Fikri. Di Mesir, itu dulu pernah dijumpai di setiap Idul Fitri, ada satu orang pengemis yang cara mengemisnya ini dengan akrobat. Jadi dia mengangkat sapi yang begitu besar ya. Kalau sekarang mungkin orang sebut sapi limusin misalnya. Sapi yang besar yang beratnya itu berkintal-kintal ya. Itu diangkat dengan kedua tangannya, digendong di atas pundaknya sambil berjalan. Dan dia menggendong itu tidak ada rasa berat sekali. Jadi seperti menggendong sesuatu yang ringan. Jadi sambil orang ketika melihat itu sambil memberi uang. Kemudian ada satu orang yang penasaran, maka orang ini bertanya, bagaimana mungkin Anda bisa mengangkat sapi yang begini besar dan begitu berat timbangannya dengan begitu ringannya? Bagaimana cara Anda berlatih? Maka orang ini menjawab,
saya mengangkat atau menggendong, saya menggendong sapi ini sejak ketika sapi ini masih kecil. Istilahnya kalau orang Jawa bilang pedet. Pedet itu anaknya sapi. Jadi ketika masih kecil sudah saya angkat. Kemana-mana saya gendong terus. Nah, sehingga akhirnya menjadi satu kebiasaan ketika sapi itu sudah berat timbangannya masih terasa ringan. Kenapa? Karena terbiasa. Jadi itu riyadhah. Mungkin riyadhah itu awalnya berat. Puasa itu jelas sesuatu yang berat. Membaca Al-Quran itu sesuatu yang berat. Tapi kalau kita paksakan, berat kita paksakan, akhirnya menjadi satu kebiasaan dan akhirnya ringan kita mengamalkannya. Lalu kemudian menjadi satu riyadhah buat kita. Jadi ini yang kedua, riyadhah. Lalu kemudian yang ketiga, untuk mengembalikan nurus syaja'ah itu dibutuhkan pengakuan bersalah. Jadi bukan mengaku benar sendiri, tapi sering-seringlah mengakui kekurangan diri kita, mengakui kesalahan kita. Sehingga kalau kita sering mengaku bersalah, maka kita akan sedikit-sedikit beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam ini dikenal baka, banyak menangis. Padahal dia ibadahnya sudah luar biasa. Tetapi dia sering menangis. Menangis setiap hari, dia hidupnya menangis. Sampai suatu saat di malam hari ada hatif. Hatif itu suara yang tidak terlihat bentuknya. Semacam inspirasi begitu kita menyebutnya. Hatif itu berkata, "Wahai Zaid bin Aslam, kenapa engkau menangis? Engkau ini ibadahmu sudah luar biasa. Sudah cukup sebagai bekal kamu untuk masuk surga. Apa yang kamu takuti?" Dia bilang, "Saya masih takut kelak di akhirat saya tidak selamat. Saya takut ibadah saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya merasa saya masih banyak dosa, saya masih banyak kekurangan, saya masih banyak kesalahan." Konon dulu ada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam ini dikenal baka, banyak menangis. Hampir setiap hari dia menangis. Padahal orang ini ibadahnya sudah luar biasa. Dari seringnya dia menangis, suatu malam ketika dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan malaikat Allah. Lalu malaikat ini bertanya di dalam mimpi itu, "Wahai Zaid bin Aslam, aku lihat engkau begitu banyak menangis. Apa sebenarnya yang engkau tangisi? Apa yang engkau takuti dalam tangisanmu?" Dia berkata, "Saya takut kelak tidak akan menjadi orang yang selamat. Saya takut ibadah saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya merasa banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak dosa." Kemudian dalam mimpi itu malaikat berkata, "Maukah kamu saya beri amalan yang kalau kamu amalkan dijamin kelak di akhirat engkau menjadi hamba yang selamat?" Dijawab, "Tentu saja saya mau." Maka dalam mimpi itu malaikat ini mengambil sebuah kertas dengan ballpoint, dia menulis sesuatu di situ. Ternyata yang ditulis itu adalah istighfar.
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu dari atas kertas sampai ke bawah. Semua isi kertas itu adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian setelah itu diberikan kepada Zaid bin Aslam, diterima, dan ketika terbangun dari tidurnya, Zaid bin Aslam mendapati di atas kasurnya itu ada kertas yang bertuliskan astaghfirullah, astaghfirullah, persis seperti yang dia saksikan dalam mimpinya itu. Ternyata al-i'tiraf, mengakui kekurangan diri, itu bisa menghasilkan banyak istighfar, dan itu bisa membangkitkan nurus syaja'ah, cahaya keberanian dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah rahasia kenapa ulama-ulama dahulu begitu tegas dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya kami umat Islam membutuhkan sosok-sosok pribadi-pribadi yang tegas dalam berdakwah, tegas yang terukur seperti yang dilakukan oleh tokoh kita, yaitu Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Dan tentunya kepada teman-teman Front Pembela Islam, FPI, kami berharap semangat Hizbah. Hizbah itu adalah ibarah syamilah, satu ibarat yang mencakup tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Hizbah itu sangat menonjol dalam FPI, dan itu yang tidak dimiliki oleh organisasi lain, atau mungkin kalaupun dimiliki tidak semaksimal FPI. Maka hizbah itu hendaknya terus dilakukan dengan penuh semangat, harus dengan niatan li'a'la'i kalimatillah, meluhurkan kalimat Allah, li'izzil Islam wal muslimin, untuk mengangkat kejayaan Islam dan muslimin, bukan untuk kepentingan yang lain-lainnya. Dan tentunya bagi teman-teman FPI yang terus semangat melakukan hizbah, teruskan hizbah itu dengan niatan yang baik. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Semoga Allah Ta'ala terus memberikan kesehatan kepada beliau, memberikan anugerah panjang umur kepada beliau, karena umat Islam masih membutuhkan keberadaan beliau. Dan kita harap mudah-mudahan lahir orang-orang yang seperti beliau, sehingga bisa tegak amar ma'ruf nahi mungkar ini dengan sebenar-benarnya di negara Indonesia yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.